Film diawali dengan nenek-nenek sakne yang sedang berbicara dengan patung bahwa ia sedang sakne berat. Ia yang marah langsung membendok batang dari patung tersebut. Maksudnya hidung dari patung tersebut dengan sendalnya. Seperti di judul film, ternyata itu adalah batangan singkong. Bersama alam yang terkaget-kaget, dan gua pun juga kaget. Tang singkong ini tegak berdiri. Kabut putih pun tiba, diiringi oleh pasukan Gilbu. Mereka adalah pasukan penjara segala lobang. Nenek itu pun segala lobang yang ada di sana dijarah oleh mereka. Ternyata itu adalah cerita dari seorang pria yang sekarang memiliki tang singkong tersebut. Tang singkong yang diangkatnya tanpa sengaja mengaktifkan fungsinya, yaitu mentusbol ia dan temannya yang ada di sana hingga mereka keliengan. Tang singkong itu pun yang sudah terpakai akhirnya sampai terlempar keluar di pasar Legi. Tang singkong yang sudah terkulai dipegang oleh wanita di sana. Seorang kakek-kakek yang mempunyai firasat buruk mengkhawatirkan akan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dan badalah, angin kencang dan kabut pun tiba lagi. Pasukan Gilbu penjara segala lubang pun muncul dan mereka menjara semua lubang yang ada di sana. Lubang kambing, lubang ayam, bahkan lubang si kakek pertapa juga menjadi santapan empyuk. Untuk menahan bahayanya pusaka ini, dan karena si tang singkong ini tidak bisa dihancurkan, akhirnya kakek pertapa memilih opsi untuk mengubur tang singkong bersama bir anggur orang tua. Beberapa tahun berlalu, diiringi joget-joget goyang kiri kanan para ciwi-ciwi, diketahui bahwa akibat kejadian tang singkong berbasah, desa yang terjarah kini menjadi seperti di film Dunia Terbalik, di mana di sana laki-laki malah dicocok tanami oleh perempuan. Bahkan para laki-laki ini mengerjakan pekerjaan perempuan. Ketika di desa terjadi sebuah perkelahian, kita dikenalkan dengan karakter utama bernama Byun, lelaki kuat yang bisa genggam areng panas dengan tangan telanjang, dan bahkan musuhnya aja kalah dengan sekali tewolan. Mungkin badan kuat, tapi belum tentu batang kuat. Don't judge book by a cover, guys. Tante-tante dan ciwi-ciwi di sana sedang bergosip bahwa si Byun batang singkongnya loyo keplek kayak agar-agar. Hal ini diketahui pada suatu malam saat Byun jualan, ia tiba-tiba dipanggil oleh cewek. Tangannya ditarik dan langsung kentoy di tempat. Dan cewek tersebut adalah nenek sakne pada awal scene film. Si nenek yang memakainya mengetahui bahwa singkong Byun letoy. Berita tentang kekeplean singkong Byun yang sudah menyebar luas membuat Byun menjadi insecure batang. Insecure batang. Byun punya kakak yang memiliki singkong yang didambakan semua wanita di desa tersebut. Sampai-sampai salah satu wanita yang melihatnya melongo minjo. Kakak dari Byun ini bernama Gangmok. Suatu ketika Byun yang sedang buang air kecil bertemu dengan seorang yang buta. Orang buta tersebut mengenal Byun hanya dari suara kencingnya, karena si Byun ini sudah terkenal, sudah kondang dengan singkong kecilnya. Akhirnya mereka kencing bersama dan si buta ini menunjukkan air terjun yang tercipta dari singkong bakarnya. Malam hari tiba saat Byun mabuk. Selangkangan Byun dipermainkan oleh seseorang. Bukan tante ini, tapi cowok berkumis yang lidahnya berjoget kayak kadal. Byun yang merasa harga dirinya diinjak-injak pergi keluar dan memecahkan semua kendi berisi air ke anjingan. Kakaknya yang menyusulnya berusaha menenangkannya. Ia menggendong Byun yang mabuk dan di sebuah jembatan kecil mereka bertemu dengan cewek semlohe yang dianggap warga sedikit gak waras bernama Siti. Siti memamerkan kemolekan dan kelenturan tubuhnya di bawah bulan purnama. Anjay. Di sini Byun merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama pada si Siti. Karena tersepona kakak beradik ini sampai jatuh ke sungai. Mereka pun akhirnya menghangatkan diri di hutan. Kakak Byun yang memberi cumi kering untuk sebuah keperkasaan ditolak oleh Byun. Kakaknya pun flashback ke masa lampau. Ternyata dulu Byun mengalami kebakaran batang singkong. Kakaknya yang panik berusaha memadamkan api dengan cara Kamen Rider, yaitu menendang kantung menyan milik Byun. Hal inilah yang membuat batang singkong Byun kini kepleh. Sehingga si Gangmok ini merasa bersalah terhadap adiknya. Keesokan harinya bapak-bapak mulai gosip tentang kesemlohaian tubuh Siti. Mereka merencanakan mengintip Siti di malam hari.
Malam di mana mereka ingin mengintip Siti pun tiba. Byun ternyata juga ada di sana dan keciduk oleh mereka. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba datanglah Gunung Mahameru yang mengambang. Si semongko, dua semongko yang mengambang. Sungguh terkejut saya. Di sana kita dipertontonkan dengan goyang duyung milik Siti yang akan membuat kita tergugah. Si Siti Semelohe ternyata rumahnya di hutan dan sungguh-sungguh mengelehaikan. Si Byun yang naksir ke Siti diam-diam mengiriminya makanan. Suatu hari saat Siti mandi bersemongko ria di sungai, bapak-bapak nobar menikmati setiap semongko melon sawi yang dimiliki Siti. Tante-tante yang marah melihat suaminya pada nontonin Siti, mereka segera menguyel-uyelnya tanpa ampun. Gakmok yang melihat kejadian tersebut melerai dan membawa Siti pulang. Malamnya Gakmok memberitahu Byun bahwa ia akan menikahkan si Siti. Byun yang hatinya kecret susah di hilir sungai dan merenungi keletoyan yang sudah menjadi takdirnya. Tiba-tiba ia mendengar seorang kakek minta tolong. Ia pun menolong kakek tersebut yang mau dicokot oleh sebutir ular. Si kakek bilang, "Kau kuat, tapi lemah di bawah." Untuk berterima kasih atas pertolongannya, kakek memberitahu cara mengobatinya, yaitu dengan minum bir tang singkong yang telah ia kubur. Byun yang belum mendengar sampai akhir tentang penjelasan akibat minum bir tersebut, ia sudah bergegas ke lokasi yang sudah diberitahu si kakek. Byun menggali dan menemukan si tang singkong. Tanpa banyak tingkah, Byun langsung meminumnya. Berteman bayangan pemburian para tante-tante di desa yang membuat Byun sakit hati. Akhirnya Byun meminum bir sampai habis. Dikatakan sebenarnya jika minum bir tang singkong lebih dari 1 teguk, mungkin desa akan mengalami kejadian yang tak diinginkan. Byun yang pingsan akibat minum tang singkong, ia tertidur beberapa hari. Sekarang dikerumunin kunang-kunang pembesar segala batang. Kunang-kunang nemplok ke selangkangan si Byun. Batang jamur yang ada di sana pun juga membesar. Byun yang sudah tersadar akhirnya pulang. Ia menemukan fakta bahwa semua cowok yang ada di desanya kini telah mengikuti perang. Bahkan karena sayangnya Gangmok kepada Byun, ia rela menggantikan Byun untuk mengikuti perang tersebut. Byun yang sudah sampai di rumahnya segera memasakkan makanan untuk Siti. Ketika Byun lihat kemulusan Siti, batangnya pun memaksa menjadi super saya. Son Goku kali ya. Sekarang tidak hanya batang yang kuat, tapi tubuh juga jadi kuat. Byun dapat mengapak kayu dengan sangat cepat. Ia bahkan minum air sungai sampai airnya habis. Bahkan Byun juga dapat memadamkan kebakaran hutan dengan air kencingnya, membelokkan air terjun, dan sedikit menyiram api matahari yang menyebabkan bumi gelap sementara. Wah, sungguh-sungguh powerful sekali. Kejadian tersebut tak sengaja disaksikan oleh Tuan Putri dan salah satu tante di desa. Kini sebuah batang singkong letoy telah menjadi batang singkong super. Rumor ini akhirnya menyebar di desa. Salah satu tante yang melihat kejadian tersebut bilang bahwa batang singkong Byun kepalanya aja 5 inci anjim. Saat malam tiba, para tante-tante desa yang ditinggal para suaminya berperang mengintip Byun. Di sana si Byun ini sedang takraw, bukan menggunakan kakinya, tapi menggunakan batang singkongnya, guys. Para tante yang akhirnya mengetahui ukuran batang singkong si Byun sangat senang dan bernyanyi-nyanyi di malam hari, guys. Karena kini ada sesuatu yang bisa berdiri dan bisa dimanfaatkan. Keesokan harinya mereka semua mulai menggoda Byun agar mau diajak kentoy. Ada yang open sekalangan, ada juga yang pamer gunung kembarnya. Si nenek yang di scene awal film juga memamerkan semongko di depan Byun. Hal ini semua tidak berhasil. Akhirnya salah seorang tante merencanakan hal yang lebih ngegas. Pada malam hari ia merayu Byun di rumahnya. Byun yang dasarnya memang anak baik-baik menolaknya. Tetapi hal yang aneh terjadi. Saat Byun melihat bulan purnama di luar rumah, ia menjadi ganas. Byun pun segera memperkosoi tante tersebut. Semua wanita yang tahu akan hal tersebut berbondong-bondong sambil membawa seserahan untuk Byun. Ada yang sampai bawa-bawa sapi, beras, ketan, gula, kopi, juga micin. Para wanita desa pun dengan sangat senang akhirnya bergantian menunggangi jaran, saling bergantian sampai mereka semua terpenuhi hasrat khasnya. Semua yang mengetahui rumor Byun membuat Byun ditangkap pasukan kerajaan untuk mengikuti perlombaan batang. Raja memberi tawaran jika Byun menang maka ia akan mengirim abangnya pulang. Perlombaan di sana adalah perial kuat-kuatan batang singkong menahan beban. Byun dengan dibantu Tuan Putri yang menggoda dan mempertontonkan semongko pelayannya, singkong Byun yang tegang pun memenangkan pertarungan.
Tapi sebuah fakta menyedihkan harus diterima Byun. Kakak Byun tidak ditemukan. Byun yang sedih atas tidak ditemukan kakaknya mengurung diri dan tidak mau makan sama sekali selama berhari-hari. Sementara itu, Siti yang terlanjur sakit parah dan tidak ditemukan obatnya, sama tabib Siti dianjurkan untuk melakukan bercocok tanaman. Byun pun merasa bersedih, apakah ia harus bercocok tanam bersama calon kakak iparnya sendiri? Tapi akhirnya Byun pun memutuskan untuk mencocok tanami Siti. Sambil tangis yang mengartikan sebuah kepiluan, ia pun mengingat kakaknya yang selalu menjaganya sedari kecil. Akibat dari habisnya Birtang Singkong sudah berdampak pada desa. Kini desa menjadi kekeringan. Semua tante-tante yang pernah dicocok tanami Byun pun kini halim anak Byun. Atas paceklik yang terjadi di desa, Pertapa menyarankan menumbalkan seseorang yang memiliki aura khas yang sangat kuat untuk melakukan cocok tanam dengan beruang. Si nenek memberitahu Byun bahwa ia akan ditumbalkan. Dan ternyata kakak dari Byun masih hidup, guys. Ia kehilangan salah satu kakinya karena perang. Bahkan saking sayangnya dengan Byun, ia membawakan cumi kering untuk Byun seperti hari-hari biasanya. Ini membuat Byun yang melihat kakaknya sempoyongan bersedih hati. Di samping itu ternyata si Siti halim anak Byun juga. Tapi bilang jika hujan tidak turun maka tidak akan ada air di desa. Yang hal ini berdampak pada kesehatan Siti dan juga anak yang dikandungnya. Byun pun akhirnya memilih rela dikorbankan untuk melakukan cocok tanam dengan beruang. Hal ini membuat semua orang bersedih. Mereka sadar bahwa dalam hidup bukan cuma melakukan khas saja, tapi hubungan berlandasan rasa kekeluargaan dan percintaan sangat diperlukan. Saat semua tante mengobati Siti, Gang Mok datang ke tempat tersebut. Hal ini membuat mereka semua canggung. Ternyata diketahui bahwa sebenarnya kakak Byun ini di malam ketika Byun menyelamatkan kakek yang akan digigit ular, ia sebenarnya ingin menikahkan Siti dengan Byun. Gang Mok yang mengetahui Siti hamil pun menjadi bahagia dan semua orang di sana telah salah tuduh kepada Byun. Yang di pikiran mereka, si Byun ini mempelkoto istri dari kakaknya sendiri. Scene selanjutnya upacara penumbulan dimulai. Byun bertemu dengan beruang dan ia berteriak. Hal ini membuat Gang Mok dan semua orang berpikir bahwa si Byun telah mati. Semua orang di sana yang putus asa karena hujan masih belum datang dan kematian Byun menjadi seperti tak berguna, membuat wanita di sana pun melakukan upacara dengan bernyanyi-nyanyi seperti di awal scene film. Hal ini membuat Byun tergugah dan melihat ke arah rembulan, dan Byun pun menjadi liar. Ia mencocok tanami beruang dengan ganasnya. Bersamaan dengan Byun ngecroy, hujan pun turun. Hal ini membuat semua orang bahagia. Beberapa tahun kemudian desa kini menjadi normal. Wanita pun sekarang bertugas sebagaimana mestinya. Dan anak-anak Byun atas hubungan gelapnya melakukan penghormatan kematian ayahnya dengan mahakarya kencing yang indah. Scene pun berpindah di sebuah perahu kecil. Wanita di sana menceritakan sosok Byun yang rumornya memiliki singkong sebesar manusia. Sang penggayuh perahu itu menoleh dan ternyata Byun masih hidup, anjim. Mungkin ia siap untuk mencocok tanami penumpangnya. Dari film ini kita dapat belajar bahwa sebuah miskomunikasi atau kurangnya komunikasi dengan orang terdekat ini sangat membuat kehidupan menjadi amburadul. Seperti si kakak Byun itu tadi, Mbok bilang aja kalau dia mau nikahin si Byun sama si Siti. Jadi si Byun gak salah sangka. Tapi ya gitulah, film ini menjadi sangat lucu gitu. Tanpa basa-basi. Terima kasih telah menonton dan menontonlah untuk mendapat terima kasih.